pagi, nama saya Yosef M. Rebon, NIM saya 28922250022, Prodi S1 Manajemen. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan fundamental sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan landasan pedoman yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu contohnya adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi dasar sistem perekonomian Indonesia. Pada dasarnya bahwa landasan perekonomian Indonesia disertakan dengan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar merupakan landasan konstitusional bangsa Indonesia. Selain sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Maka dari itu pada prinsipnya dilakukan dalam kehidupan dan bernegara. Maka kita sebagai pemimpin kita harus mengambil kebijakan dan keputusan yang benar tentang tata cara ekonomi di seluruh Indonesia. Maka pasal 33 ini merupakan landasan fundamental sistem perekonomian Indonesia yang harus disikapi dan dinikmati oleh rakyat seluruh Indonesia. Maka kalau kita diminta sebagai pemimpin, maka pada saat kita duduk sebagai pemimpin, maka pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini menjadi dasar fundamental konstitusional yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan dan keputusannya. Maka pasal 33 ayat 1 sampai 3 mengatur bahwa perekonomian disusun oleh negara sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, cabang produksi yang penting bagi negara dan dikuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Maka kebijakan dan keputusan sistem perekonomian Indonesia ini sudah diatur oleh negara. Apabila kita menjadi seorang pemimpin, harus bijak dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya dipergunakan oleh rakyat Indonesia. Maka apa yang dimintakan oleh Pak dosen mengenai kita sebagai pemimpin, apabila suatu saat nanti kita duduk menjadi pengambil kebijakan dan keputusan, maka kita wajib mempunyai sistem yang berdasarkan konstitusional. Apabila kita mengambil kebijakan dan keputusan, hal ini sangat penting karena apabila kita mengambil kebijakan dan keputusan itu salah, maka akan merugikan rakyat banyak. Dengan demikian, kebijakan dan keputusan ini harus diambil sesuai dengan fundamental sistem perekonomian Indonesia dan konstitusional yang diatur oleh negara. Maka semua kekayaan alam yang ada di dalam
suatu negara, sistem dan tatanannya harus dinikmati oleh bangsa Indonesia sesuai dengan standar operasional prosedur atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini penting sehingga tidak terjadi gesekan di antara masyarakat satu dengan yang lain, karena sangatlah sensitif apabila kita sebagai pemimpin mengambil kebijakan dan keputusan itu sangat keliru. Maka apabila suatu saat nanti kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mengambil kebijakan dan keputusan bila mana kita duduk di salah satu departemen perusahaan atau kementerian ataupun di mana saja, maka kita harus wajib mengambil keputusan yang tepat dengan dasar pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjadi satu dasar fundamental konstitusional yang kita keluarkan dan dijalankan oleh rakyat banyak. Bumi, air, dan kekayaan alam adalah milik negara Indonesia. Kita tahu bahwa kita bermacam-macam pulau di negara Indonesia ini. Maka sesuai dengan kebijakan dan keputusan pada saat era Jokowi ini, kita sudah melihat bahwa bagaimana beliau menggulirkan sistem perekonomi di semua sektor, di semua lini, baik di Indonesia Barat, Tengah, dan Indonesia Timur. Apabila suatu saat nanti kita menjadi seorang pemimpin yang baik, maka kita harus mempunyai dasar fundamental konstitusional sehingga arah perekonomian Indonesia berjalan dengan baik, baik bekerja sama dengan bilateral luar negeri maupun Indonesia, karena dengan bekerja sama dengan pihak negara lain maka akan memajukan sistem perekonomian di era negara perkembangan ini. Demikian uraian saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun presentasi saya ini singkat, namun ini hanya merupakan pengambilan nilai UTS. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf karena saya bukanlah seorang pembicara yang baik. Demikian, terima kasih banyak. Saya Yosep Rebon, Universitas Pancasakti, jurusan manajemen, NIM saya 28922500022. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.